Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Dipa Permana. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam. NIM 2321212010. Saya akan mempresentasikan tentang Saat Azariyah. Pengertian Saat Azariyah merupakan suatu metode pengalian hukum dengan mencegah, melarang, menutup jalan suatu wasilah suatu pekerjaan dibolehlah karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau suatu yang dilarang. Contohnya, seseorang yang telah dikenai zakat, namun sebelum genap setahun ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibah dalam syariat Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemuslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat, maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan bid'ah adalah sunnah. Menurut M. Hasbi As-Siddiqui menyebutkan bahwa Zat Azariyah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selama I'tisam, di mana I'tisam merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan, sementara Zat Azariyah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. Suatu kaidah Zat Azariyah yaitu mat- mataku mat- mataku nuwasilatan wa tariqon ila syai'im nu'i syar'an. Artinya, sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'. Sesungguhnya, segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak manfaat dari mereka. Tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Apa tuh dasar hukum Zat Azariyah? Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Zat Azariyah. Namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, dan ketiga kaidah fikih. Al-Quran, Surat An-Naml ayat 108. Wala tasu adiyanayat namin danilahi fanasu lala wa bafari akim. Dan janganlah kamu memakai sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, surat An-Nur ayat 31. Wala yadrina bi arkhulihina liyulamama yukhfina min zinatihina wa tubu ilallahi jami'a fa ayuha hal mu'minuna la falakum kuflihun. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Mencaci maki sesembahan kaum musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya meskipun dibolehkan, namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki yang mendengarnya, maka itu dilarang. Yang kedua, as-sunnah. Dari Miqdad al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir, lantas dia memerangi aku, lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, aku telah menyatakan keislaman kepada Allah. Apakah aku masih boleh membunuhnya, wahai Rasulullah?" Setelah dia berkata seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya." Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia telah memotong tanganku." Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut menyatakan keislaman setelah berhasil memotongnya. Apakah aku boleh membunuhnya? Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut." Hadis di atas berisi dilarang membunuh orang kafir atau munafik setelah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Khattaiyat menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.
Yang ketiga adalah kaidah fikih yang berbunyi darul fa daru darul mafasidi muqaddan ma ala bil masobihin, yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syar'an berkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Klasifikasi Zat Azariyah. Para ulama berbeda mengklasifikasi zat azariyah dalam beberapa aspek, di antaranya: satu, dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga, yaitu a. sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang kedua, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Dan sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama memungkinannya untuk terbawa kepada terlarang dan tidak terlarang. Dilihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4. Dan ini saya singkat saja menjadi 2. Ya, A. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan. Yang kedua, perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu mubah namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak seperti nikah, muhalil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba. 3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Isa al-Syatibi membagikan ke dalam 2 macam, di antaranya yaitu a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti, misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemanfaatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.